Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini saya mau setel celah klep, di mana setel celah klep adalah salah satu hal penting yang kadang-kadang sering terlupakan. Sebelumnya, untuk alat apa yang saya pakai, teman-teman bisa cek di deskripsi. Dan di sini saya akan berbagi beberapa hal yang berkaitan dengan setelan celah klep. Tentunya dengan bahasan yang sudah dikondisikan sedemikian rupa agar mudah untuk dipahami. Mungkin buat teman-teman yang sudah terbiasa bakal bosan sama yang namanya setel celah klep. Tetapi buat saya pribadi tidak ada bosan-bosannya untuk ngingetin teman-teman bahwasanya servis itu nggak melulu soal karburator, injektor, filter udara, oli mesin, atau CVT. Ada hal lain yang gak kalah penting, khususnya untuk motor 4 tak, yaitu setting celah klep. Karena jarak celah klep yang terlalu renggang bisa bikin suara mesin bagian depan terdengar berisik. Tentunya performanya juga bakal menurun. Dan sebaliknya, kalau jarak celah klep terlalu rapat, suara mesin motor memang terdengar halus. Tetapi jarak celah klep yang terlalu rapat bisa bikin motor hilang kompresi. Selain itu bisa bikin motor boros bensin. Dan tentunya performanya nggak akan maksimal. Malah di beberapa kasus bisa bikin motor mogok di tengah perjalanan akibat motor hilang kompresi yang disebabkan oleh jarak setelan celah klep yang terlalu rapat. Jadi setelan celah klep ini harus dicek juga supaya performa motor tetap maksimal. Apalagi untuk motor dengan pelatuk klep model lama, seperti Mio Sporty misalnya. Pelatuk model lama tentu bakal mengalami banyak gesekan dengan noken as, sehingga setelan celah klepnya akan sering berubah. Berbeda dengan pelatuk klep model RRA, di mana bagian pelatuknya terdapat roller sehingga bisa meminimalisir gesekan terhadap noken as. Karena minim gesekan, alhasil setelan celah klepnya bisa bertahan lebih lama. Jadi, untuk pelatuk klep model lama, paling enggak setiap 6 bulan sekali dicek, karena model lama ini rawan banget berubah. Dan untuk model RRA, paling enggak setahun sekali dicek celah klepnya. Jangan sampai bagian ini terabaikan. Karena sebenarnya cara ngeceknya pun gampang banget, yang semua orang bisa ngelakuin. Langsung aja untuk motor Mio Sporty, buka dulu tutup setelan celah klepnya pakai kunci ukuran 24. Setelah terbuka, sekarang tentukan titik TMA-nya. Caranya gampang banget. Tinggal sejajarkan tanda, garis, dan H yang ada di magnet dengan segitiga kecil yang ada di atas magnet. Untuk memutarnya, pakai kunci T ukuran 14. Lalu putar kipas magnet ke arah kanan atau searah jarum jam sampai tanda garis dan H tadi sejajar dengan segitiga kecil yang ada di atas magnet. Buat teman-teman yang merasa terlalu berat ketika muter kipas ini, bisa dilepas dulu bagian businya supaya ada sirkulasi udara di dalam ruang bakar sehingga tidak terlalu berat ketika memutar kipas magnet. Lanjut, kalau tanda garis dan H sudah sejajar dengan segitiga kecil yang ada di atas magnet, sekarang cek celah klepnya. Kalau celah klep bagian atas dan bawah tidak ada pergerakan atau tidak ada celah sama sekali, teman-teman bisa putar lagi magnetnya seperti cara yang sebelumnya. Setelah itu dicek lagi celah klepnya. Dan buat teman-teman ketika muter bagian magnet tetapi tandanya kelewat, teman-teman jangan diputar balik. Walaupun itu cuma sedikit, pasti nanti hasilnya bisa berbeda. Jadi kalau tanda H yang ada di magnet kelewat dengan segitiga kecil yang ada di atas magnet, teman-teman putar lagi dari awal.
puter 2 kali putaran, dan nanti akan ketemu TMA-nya. Nah, untuk celah klep sendiri, teman-teman bisa setel sesuaikan dengan kebutuhan mesin. Atau yang belum tahu jarak celah klep yang ideal untuk motornya, teman-teman bisa cek di Google. Untuk Mio ini, ketika masih pakai part standar, saya biasa setel celah klep in di angka 0,05 dan X di angka 0,08. Tetapi karena motor ini sudah tidak standar, saya pakai noken as dan RRA kode 7 dari FX Racing. Untuk celah klep in dan X ukurannya sama, yaitu 0,05. Oh ya, untuk menyetelnya pakai kunci ring ukuran 9 dan kunci L khusus penahan baut setelannya. Jadi kunci 9 ini untuk membuka atau mengencangkan mur, sedangkan kunci L yang warnanya hijau ini sebagai penahan supaya bagian ini tidak ikut berputar ketika bagian mur dikendurkan atau dikencangkan. Untuk mengukur celah klep sendiri, saya pakai wheel gauge biar hasilnya lebih presisi. Nah, setelah celah klep sudah disetel ulang, sekarang pasangkan tutup setelan celah klepnya. Seperti biasa, sebelum dipasang, usahakan dikasih oli supaya dratnya enggak rusak. Terus pemasangannya harus hati-hati. Caranya diputer dulu pakai tangan sampai kencang. Tujuannya biar gak ngancing. Karena tutup setelan klep model seperti ini gampang banget ngancing. Jadi kalau tutup ini diputer pakai tangan seret atau susah, sebaiknya jangan diteruskan. Tetapi dilepas dulu, lalu dipaskan pakai tangan sampai benar-benar aman. Sekiranya aman, baru bisa dikencangkan pakai kunci ukuran 24 yang sudah disiapkan. Gimana? Sangat mudah kan cara setel celah klep supaya performa motor tetap maksimal? Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengecek bagian ini. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kolom komentar selalu terbuka untuk siapapun yang mau berkomentar apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.